Kerajaanmu ya Tuhan. Karena Engkau telah memilih kami, Engkau telah menebus kami ya Bapa. Dengan tujuan agar Engkau memiliki kami sepenuhnya ya Tuhan. Namun harus kami akui ya Tuhan, bahwa kami merasa bahwa kami adalah milik kami sendiri yang tidak takluk kepada kerajaan, sehingga kami tidak berbeda dengan orang-orang lain, manusia-manusia lain yang bukan pilihan. Biarlah hari ini Tuhan kami mau berdiam, mendengarkan suara kami mohon roh dari Bapa yang kudus bekerja dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami buka hati kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Salam. Haleluya. Ya, hari ini kita banyak yang tidak datang saya lihat. Sebagai orang percaya, seharusnya tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih penting, tidak ada agenda yang lebih utama selain daripada bersekutu dengan orang percaya dan tentu dengan Tuhan. Bagaimana kita sampai memiliki sebuah keadaan atau tahap dalam hidup ini seperti tadi pujian-pujian yang kita naikkan, semuanya itu temanya adalah bahwa aku ini milikmu Tuhan, dan tidak ada yang kumiliki Tuhan selain Engkau. Tapi pujian itu bisa menjadi kosong kalau kita tidak pahami, kalau kita tidak mengerti, ya tentu tidak bisa kita hidupi. Akhirnya sama dengan seorang pria yang mengatakan aku cinta padamu, kepada suatu istri atau ya kepada suaminya atau istrinya, namun ternyata hatinya nggak ada, maka cinta itu menjadi kosong. Dan begitu sulit menjelaskan cinta, saudaraku. Ya, cinta yang sejati. Karena terus terang zaman modern ini orang mengatakan cinta mungkin karena dia membutuhkan pendamping, membutuhkan pertolongan, membutuhkan status, membutuhkan kebutuhan biologis dan lain-lain, sehingga tidak memahami artinya cinta. Kalau dalam bahasa Inggris itu cinta sama kasih sama love. Di dalam bahasa Indonesia ada cinta dan kasih. Tentu cinta yang saya katakan ini adalah kasih. Terus terang saudara, kita belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya. Saya semakin lama hidup, semakin menyadari bahwa tingkat kasih saya itu masih rendah saudara.
belum sesuai dengan keinginan Tuhan sampai saat ini. Kenapa saudara? Salah satunya adalah saya sudah begitu, apalagi saudara-saudara di sini yang masih punya agenda, yang masih punya kesenangan lain. Sampai begini saudara, tingkatan kasih yang Tuhan inginkan itu sampai kepada tingkatan tidak ada lagi yang lebih penting selain Tuhan. Tidak ada yang lebih berharga selain Tuhan. Tidak ada kesenangan lain selain Tuhan. Itu baru tingkatan umat pilihan. Ini kita berbicara mengenai umat pilihan, umat tebusan. Karena menjadi umat pilihan itu Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu. Sebenarnya saudara harus sampai kepada tingkat. Jadi bukan doa diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Kemarin dalam ibadah keluarga sudah saya sampaikan, tapi perlu juga didengar oleh saudara-saudara yang lain. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan Bapa kami yang di surga, karena murid-muridnya bertanya bagaimana seharusnya berdoa. Karena tentu Yesus sudah sering mengungkapkan bukan begitu berdoa. Ya. Terus sampai saat ini banyak orang Kristen tidak mengerti berdoa. Orang merasa berdoa kalau lipat tangan, duduk, kemudian meminta Tuhan lindungi kami, Tuhan berkati makanan ini, Tuhan lindungi perjalanan kami, sehingga merasa sudah berdoa. Tuhan berkati anak-anak kami, berkati pendidikan, merasa sudah berdoa. Saya mau kasih tahu saudara, untuk umat pilihan, untuk orang percaya kepada Yesus, maka jenis-jenis doa seperti itu belum masuk tingkatan yang benar. Misalnya seperti Yesus berkata, Bapa kami yang di surga. Kata kami di situ ada Yesus. Jadi saudara, kita hanya bisa memanggil Bapa kami kalau kita sama dengan Yesus. Jadi terus terang saudara, banyak orang Kristen tidak mengenal Yesus, bahkan tidak hidup seperti Yesus, menaikkan doa Bapa kami itu Bapa nggak terdengar, nggak masuk hitungan kamu, ya, nggak masuk hitungan saudara. Maka Yesus mengajarkan Bapa kami. Kata kami di situ, Yesus ada di situ, karena dia memiliki Bapa. Nah, Yesus rindu mengajak kita orang percaya, orang Kristen ini setara dengan dia dalam arti dia yang sulung kita saudara-saudaranya, dan kita sama-sama memanggil Allah itu Bapa. Baru layak kita panggil Bapa kami. Jadi alangkah salahnya kita selama ini berdoa tanpa memahami arti daripada Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu. Supaya apa? Supaya kita hidup dalam kerajaan-Nya. Supaya kita menjadi orang yang diperintah. Kalau ada kerajaan, berarti ada raja, berarti ada masyarakat yang diperintah. Amin saudara. Nah, dalam konteks ini yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa keselamatan kita, termasuk orang-orang yang bukan Kristen, orang yang hidup dahulu kala, yang hidup sekarang, hidup yang akan datang, itu dosanya sudah diangkat
sudah ditanggung oleh Tuhan. Ini penting sekali saudara, kita pahami. Karena Alkitab mencatat, Yesus datang untuk menebus. Kata menebus itu minggu lalu kita sudah belajar setaro, yang artinya adalah mengangkat, menanggung dosa seluruh isi dunia. Seluruh isi dunia ini, mau agama Hindu, Buddha, Islam, semua orang ditanggung oleh Yesus. Karena dosa semua manusia ditanggung, maka manusia memiliki tanggung jawab. Maka manusia bisa diadili karena sudah ditanggung dosanya. Karena kalau dosa kita tidak ditanggung sama Tuhan Yesus, saudara. Nah, ini kan saudara harus mendengar yang minggu lalu. Apa arti ditanggung? Itu kan saya uraikan. Semoga masih ada yang ingat. Kalau saya ulang semua kan jadi panjang. Karena ada satu hal yang mau saya sampaikan yang harus dipahami yang minggu lalu. Maka terus terang saudara ya, kalau ini kita anggap penting, alangkah sayangnya. Karena kegagalan kita, maksa saya harus sering sampaikan, mengiring Tuhan. Karena tidak ada ketaatan kepada kita untuk belajar. Baik belajar secara eksegesis, artinya menggali firman. Kita gali firman. Seperti saya katakan berulang-ulang, Tuhan Yesus sendiri yang sudah adalah Tuhan, dia belajar firman mulai orang Yahudi mulai umur 5 tahun sampai 12 tahun. Yesus sudah hafal kitab Yahudi, maka dia bisa berdialog dengan guru-guru. Umur 12 tahun sampai 30 tahun Yesus ada di bait Allah. Yesus yang berkata, aku sehari-hari ada di bait Allah. Ngapain Yesus di situ? Yesus ada di situ belajar dan mengajar. Tentu dia belajar juga mengajar. Tentu dia belajar tentang Yeremia, tentang Yesaya, tentang kitab-kitab nabi-nabi, tentang hukum Taurat. Dia belajar. Harus kita pahami bahwa Yesus itu bukan hanya sebagai Tuhan, tetapi dia juga adalah guru. Amin saudara. Dia guru, maka yang mengikut dia disebut murid. Maka tidak bisa terlepas kita dipaksa untuk mau belajar. Amin saudara. Oleh karena itu sangat disayangkan kalau kita tidak memiliki gairah untuk belajar dan jenuh. Sudah menunjukkan bagaimana sebenarnya gairah kita. Nah, banyak gereja saudara dan banyak orang Kristen memahami karena Yesus sudah menanggung dosa di kayu salib, ya udah, kita sudah aman. Kita sudah aman. Nah, kita ini kan kekristenan kita ini berasal dari barat, dari negara barat. Lihat kekristenan di negara barat, semua tumbang. Inggris sekarang wali kotanya sudah bukan orang Kristen. Negara-negara Eropa banyak pemimpin-pemimpinnya sudah nggak percaya lagi sama Yesus, karena mereka bertumbuh di dalam pemahaman orang tua mereka, kakek-kakek mereka. Oh, kami sudah selamat. Akhirnya mereka meninggalkan Yesus, merasa bahwa anugerah itu diberikan
oleh Yesus dengan cuma-cuma, kita ya sudah. Akhirnya banyak orang, ya udah yang penting percaya sama Yesus. Karena kalau kita percaya kita selamat. Nah, percaya itu hanya kognitif, itu hanya akal. Belum menyentuh afektif, belum menyentuh pola hidup, belum menyentuh pengalaman dengan Tuhan. Itu belum menyentuh di situ. Karena kita harus sampai masuk kepada segenap hidup kita dikuasai oleh Tuhan, sehingga kita layak disebut di dalam kerajaan Tuhan. Itu yang belum, saudara. Itu yang belum. Orang Batak ada bilang kan, angai rajai natai yang natai. Ada begitu kan? Udah dirajai, rajai natai yang natai. Sehingga anak ini kalau melihat istri, oh iya iya, karena udah dirajai. Ngerti maksudnya ya? Udah dirajai. Nah sekarang kita mau dirajai Tuhan. Amin saudara. Karena jangan kita berpikir saudara bahwa ini sedikit tapi ada hubungan. Coba Roma 2 ayat 6. Tadi buka Roma 2 ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, ayat 7. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ini belum berbicara mengenai Yesus, saudara. Ini belum bicara mengenai Yesus, karena di Roma 2 ini Paulus mengajarkan kepada orang Yahudi dan Yunani. Yahudi ini melambangkan umat pilihan dalam perjanjian lama. Yunani melambangkan orang umum yang di luar umat pilihan, termasuk kita. Kita ini bukan umat pilihan dalam konteks perjanjian lama. Nah, orang yang sungguh-sungguh tadi berbuat baik, ya, maka mereka diberi hidup kekal, ya, hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Begini saudara, orang yang tidak mengenal Yesus itu bisa menerima hidup kekal. Ini kan firman Tuhan. Jangan kita pikir hanya orang yang menerima Yesus yang masuk dalam hidup kekal. Orang yang tidak mengenal Yesus tapi berbuat baik, ini kan tadi berbuat baik. Supaya kita begini, jangan merasa kan ini mengganggu kekristenan. Jangan kita merasa kalau kita Kristen masuk surga, yang bukan Kristen tidak masuk surga. Sehingga kita merasa super, merasa hebat. Oh, kami Kristen, kami masuk surga. Kamu bukan Kristen, kamu nggak masuk surga. Jangan. Oh, kalau begitu bedanya apa? Nah, bedanya orang yang berbuat baik, ini Roma 2 ini sampai nanti ke bawah, ya, ayat 16 di situ berbicara mengenai hati nurani. Jadi orang yang memiliki hati nurani yang baik, saudara, biarpun dia tidak mengenal Yesus, dia bisa menerima hidup kekal. Ya. Nah, tapi nanti kita dengar terus. Hidup kekal, ya, tekun berbuat baik, mencari kemuliaan. Dia tidak mau mencari kehinaan. Kalau yang hina dia tidak mau. Kehormatan dan ketidakbinasaan. Ini orang-orang yang belum mengenal Yesus, tapi memiliki nurani yang baik. Nurani yang baik, dia tidak senang
dengan perbuatan jahat. Dia tidak senang dengan yang tidak mulia, yang tidak terhormat. Dia tidak senang. Yang sifatnya fana, duniawi, dia tidak senang. Padahal dia belum mengenal Yesus. Dia menerima hidup kekal. Ada ayat-ayat lain di Wahyu juga, Wahyu 20 ayat 12 yang mendukung bahwa orang-orang yang memiliki perbuatan baik, memiliki nurani yang baik, akan masuk ke dalam kehidupan kekal. Itu juga tercatat di Matius 25. Matius 25 ayat 26 sampai 41, ketika Yesus dikatakan dia memisahkan antara domba dan kambing. Dikatakan dia memanggil semua bangsa, all nations, all etnis, semua bangsa dipanggil. Mau bukan pilihan, pokoknya semua manusia dipanggil, tapi nanti akan dipisahkan. Yang kambing ini yang orang yang tidak berbuat baik, yang tidak memperhatikan sesamanya, yang tidak peduli dengan orang lain. Ini digolongkan kambing. Ini belum berbicara mengenai Yesus, belum. Artinya saudaraku, tanpa Yesus pun manusia bisa berbuat baik. Nah, sekarang saudaraku, yang harus kita pahami, dan orang-orang yang berbuat baik ini nanti di kerajaan Allah ini menjadi masyarakat biasa, menjadi masyarakat biasa. Karena ini kan kerajaan. Kalau namanya kerajaan berarti ada yang diperintah, amin saudara. Ada yang diperintah. Nah, rencana Bapa, karena Yesus telah diberikan kunci kerajaan kepada Yesus, dia yang memerintah. Yesus menanti orang-orang yang bisa bersama-sama dengan dia memerintah. Nah, inilah tujuan orang Kristen, saudara. Jadi saudara, kalau kita saja belum kepada tingkatan baik aja belum, masih merakam, masih dendam, masih melukai orang lain, golongan awam, masyarakat biasa pun belum. Boro-boro mau golongan pemerintahan. Bayangkan begitu banyaknya tugas yang mau kita lakukan, saudara. Maka sampai Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ini berbicara kerajaan. Jadi kalau hidup kita tidak lebih baik dari ahli Taurat, ini orang baik, orang ahli Taurat orang baik, pasti dia tidak mengganggu orang. Tapi ternyata untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu harus lebih dari mereka, lebih dari yang baik ini, saudara. Jadi banyak orang tidak menyadari keberadaannya, tidak merasa ada yang kurang, tidak merasa ada yang harus dibenahi. Seperti saya bilang, masuk golongan awam saja belum, boro-boro mau masuk di dalam
kelompok elit belum masuk. Ya, kenapa? Sudah pendeta pun masih punya ambisi, biar hebat, biar dihormati, biar terkenal, biar punya uang banyak. Itu pendeta sudah begitu, apalagi jemaat awam. Tapi merasa yakin dia dirinya Kristen, karena Kristen itu harus seperti Yesus. Dan tujuan orang Kristen ini adalah supaya dimuliakan bersama dengan Yesus. Itu dikatakan di Roma 8, supaya dimuliakan bersama dengan Yesus kelak di dalam pemerintahannya, dalam kerajaannya, untuk memerintah. Gak tahu kalau kita sudah cukup puas dengan hidup yang kita jalani selama ini. Jangan puas, saudara. Kita ini makhluk roh, makhluk kekal. Amin, saudara. Kita bukan hewan. Hewannya napasnya habis. Kalau dia ayam dipotong kita makan. Kalau dia mati di hutan jadi bangkai. Tapi kalau kita manusia, kita memiliki roh dari Bapa. Kita makhluk kekal. Maka yang tadi, hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, diberikan juga hidup kekal. Tetapi kualitasnya kualitas awam, masyarakat biasa. Jadi misalnya ya, seperti Pak Jokowi yang tidak mengenal Yesus, tapi dia berbuat baik. Apa tega kita mengatakan kalau dengan konsep yang lama kan dia nggak menerima Yesus? Sementara ini yang menerima Yesus ganas bukan main, pencuri, pembunuh. Karena kau menerima Yesus, terus kau masuk surga. Ini karena nggak menerima Yesus. Tapi Yesus pernah berkata, orang yang tidak melawan aku ada di pihakku. Karena terus terang saudara, ada orang-orang yang tidak berani melawan Yesus. Di negara ini banyak. Tapi ada orang yang benar-benar berani melawan Yesus. Wah ini. Dan orang-orang yang berani melawan Yesus, lihat hidupnya saudara, ganas, jahat, tidak ada damai. Lihat, orang yang dengan berani melawan Yesus, hidupnya jahat saudara, mukanya seram. Perhatikan. Tapi orang yang tidak melawan Yesus, Yesus berkata dia di pihakku. Ada di pihakku. Tetapi saudara, kita bukan hanya mau ada di pihak Yesus, tapi kita mau seperti Yesus. Amin saudara. Seperti Yesus. Dan orang yang mau seperti Yesus ini harus memiliki sebuah kerelaan. Seperti lagu tadi, ku rela engkau miliki. Rela dimiliki. Terus terang kita ini kan merasa hidup kita ini milik kita, bukan milik Tuhan. Nah, oleh karena itu, seperti dikatakan di Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Matius 5 ayat 3. Apa artinya nih saudara? Orang yang merasa miskin di hadapan Allah artinya adalah orang yang merasa ketergantungan penuh, memiliki ketergantungan penuh. Kita sedikit belajar saudaraku ya. Matius 5 ayat 3 ini di dalam bahasa aslinya, kalau bisa arti dari saya titik sedikit, itu adalah petokoi. Petokoi itu artinya miskin. Ini bukan miskin karena nggak ada uang,
Ini bukan miskin karena tidak punya jabatan. Bahasa aslinya itu petokoi itu artinya adalah keadaan yang tidak bisa berdiri. Jadi begini, petokoi ini coba ke bawahnya lagi, ya. Ini sama dengan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Ke bawah lagi, ke bawah lagi. Karena di dalam Alkitab itu, saudara, untuk miskin itu menggunakan juga kata penikros dan penes. Penikros artinya menunjukkan kemiskinan secara materi dunia, harta duniawi secara finansial, seperti di dalam kisah janda yang miskin, Lukas 21 ayat 2, Alkitab mencatat menggunakan kata penikros, yang artinya miskin, tidak punya harta, tidak punya jabatan, ya. Dan penes di 2 Korintus 9 ayat 9 menunjukkan orang yang miskin tetapi masih mampu menghidupi diri sendiri dengan bekerja, tapi keadaannya pas-pasan, ya. Kita mungkin penes di sini, bukan PNS, ya. Di sini ada penes kan yang pas-pasan, habis hari ini cari habis gitu, ya. Itu penes. Nah, tapi kalau penikros itu miskin, inilah pengemis. Tapi kalau ke bawahnya lagi, ke bawah lagi, ada lagi di bawahnya, habis. Yang mau saya sampaikan kembali ke petoikos itu adalah sebuah keadaan. Ada bahasa aslinya petoises, ya, di dalam bahasa Yunani. Itu artinya sampai menunduk, nggak berani memandang orang. Dia merasa tidak ada nilainya, merasa petokos ini adalah orang yang merasa tidak bisa hidup aku Tuhan tanpamu. Kita terus terang kan, yang penting ada uang kita merasa nyaman, ya. Kalau uang sudah mulai menipis, baru mulai gelisah, baru udah pertama mau hidup Tuhan, hati buah, yuri Tuhan padu ini bukan begitu, saudara. Menjadi umat pilihan, menjadi orang Kristen bukan begitu. Orang baik saja nggak begitu. Nah, kita di sini terus belajar untuk menyadarkan keberadaan kita. Kita belum sungguh-sungguh petoikos. Kita masih ketentengan. Kita nggak merasa perlu belajar. Nggak tahu saya, saudara, satu hari berapa lama saudara duduk diam di kaki Tuhan? Berapa lama waktu yang saudara butuhkan untuk baca firman, menggali firman? Memang terus terang, saudara, ya, Alkitab itu kalau kita baca tanpa ada yang mengajar, itu nanti kurang maksimal. Harus ada yang mengajar. Nanti baca, berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Kita berbahagia, biarpun kita miskin, gak punya harta di dunia ini, kita berbahagia. Ini tertulis. Waduh, gak ngerti, itu bukan miskin harta, itu petoikos, ya, bukan penikros. Petoikos itu adalah sebuah keadaan yang dia tidak bisa hidup, dia tergantung penuh. Maka dikatakan berbahagia orang yang petoikos di hadapan Allah. Dia bisa hidup, dia hanya tergantung penuh kepada Tuhan. Tapi terus terang kan sekarang orang berbahagialah orang yang tidak berani kita berkata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Tapi alangkah malangnya orang miskin di hadapan manusia. Orang lebih takut kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Di sini Emi datang nggak? Nggak datang ya? Ini contoh ya sebenarnya. Ini Emi kemarin cerita sama kita.
Ini contoh. Nah kebetulan dia nggak ada di sini dan ini tidak masalah dibuat contoh. Dia bilang, Pak, besok sama ibu saya besok nggak ke gereja. Loh kenapa? Saya masak. Masak untuk apa? Untuk tukang. Tukang untuk apa? Membagusi kuburan. Loh kok dibagusi kuburan? Iya, soalnya kami baru beli mobil, beli angkot. Abang kami ada yang meninggal, nggak enak nggak menghormati abang kami. Gitu. Coba, ini Kristen. Nggak enak, kami punya harta tapi ada abang kami menderita, kuburannya nggak diperhatikan. Jadi besok kami mau ke kuburan. Betul-betul nggak datang loh. Padahal saya bilang, loh nggak boleh loh, itu menyakiti Tuhan. Kamu menyakiti Tuhan. Kamu sampai berani nggak ke gereja hanya karena itu, luar biasa loh kamu. Oh iya, usahakan. Nggak datang. Ya nggak tahu saya kenapa nggak datang. Tapi maksud saya, ini kasus ini hampir semua kita begitu. Terus terang, kalau sudah acara keluarga, acara adat, acara manusia, itu acara manusia, saudara. Kita lebih takut. Tapi kalau sudah untuk Tuhan, kenapa? Karena kamu tidak merasa petoikos. Kamu merasa layak di hadapan Tuhan. Nanti kalau aku mati, aku masuk surga. No. Saya mau kasih tahu saudara ya, keadaan kita saat ini berkelanjutan nanti di kekekalan. Jangan pikir begitu sudah mati, kan banyak kali begitu pernyataan. Nunggu malum besahin mi among ino. Yang malum sakit badan. Iya, dulu dia kanker ya, sekarang udah nggak kanker. Dulu dia sakit perut ya, sekarang udah nggak sakit perut, betul. Tapi ada sakit kekekalan, keberadaan batinmu, kepetoikosanmu yang belum selesai. Itu yang harus diperkarakan karena kita makhluk kekal. Jadi gini saudara, kalau kita memiliki sikap sembrono sama Tuhan, itu tadi sembrono, leas kepada Tuhan, tidak menghormati Tuhan, leas, sombong, angkuh. Jangan sudah pikir ketika kita mati kemudian sifat angkuh kita itu mati. Enggak. Itu terus berkelanjutan. Maka sampai di kitab Wahyu mengatakan, orang pengecut, penakut, orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berzina, perbaya, semua sifat-sifat yang baik itu tidak bisa masuk ke dalam kerajaanku. Karena berkelanjutan, saudara. Jadi begitu kita mati, badan kita yang busuk ke tanah. Tapi karakter kita ini yang masih memiliki dendam, kesombongan, termasuk keangkuhan kepada Tuhan, itu kita bawa. Dan ketika kita masuk, barangnya pintu sudah itu tidak bisa, karena ada scan-nya. Bunyi dan ditolak. Karena dalam dirimu masih tidak layak di sini. Ngerti saudara? Nggak layak, kamu nggak bisa masuk. Ada barcode, nggak mungkin salah, nggak mungkin bisa disogok, nggak mungkin. Nggak bisa masuk, saudara. Kenapa kita nggak mau membenahi itu mumpung kita masih ada waktu? Ya. Kenapa kita lebih peduli membenahi rumah kita, membenahi ekonomi kita? Bukan nggak boleh membenahi itu penting. Tapi sebenarnya kalau itu orang Kristen, itu penting dibenahi supaya kita efektif bagi Tuhan. Nggak ada yang lain. Kayak saya ingin membina ekonomi. Tujuan saya nggak ada bukan supaya kaya, bukan. Supaya saya lebih efektif. Ya. Supaya saya lebih efektif. Itu aja. Kalau masih ada, wah saya bangga, saya memiliki pelayanan, ini jemaat banyak, ya. Wah saya udah rusak. Nah, jadi saudara, keadaan kita saat ini yang belum
layak, jangan pikir setelah mati otomatis layak, nggak bisa. Itu berkelanjutan karena kita makhluk kekal. Jadi kalau kita belum ilahi saat ini, masih sangat-sangat alami, masih sangat-sangat duniawi, inilah tugas kita, saudara. Seperti minggu lalu saja, angka 10 ini adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Tapi kita diberi tanggung jawab untuk mengimbangi ini. Karena kalau bukan dosa kita ditanggung atau diangkat oleh Yesus, mau perbuatan apapun kita buat tidak bisa membebaskan dosa kita. Oh, orang tadi gimana? Tidak menerima Yesus. Mereka memiliki nurani. Mereka memiliki nurani, saudara. Jadi terus terang ya, kalau ada saudara-saudara kita, biarpun dia bilang Kristen, tapi sebenarnya dia belum Kristen, tapi dia baik. Ya. Itu nanti di kehidupan kekal dia jadi masyarakat biasa saja, biarpun dia Kristen, tapi dia baik. Nah, tapi sebenarnya Yesus menginginkan saat ini untuk kita memiliki sebuah keberadaan yang sama dengan Yesus, dalam arti seperti Filipi 2 dikatakan, hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Karena pikiran Yesus itu, saudaraku, yang ada dalam pikirannya adalah dikatakan oleh dia, yang dikehendaki adalah melakukan kehendak Bapa. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini sebenarnya kehidupan orang Kristen, saudara. Ini bukan kehidupan pendeta, bukan. Orang Kristen itu dipanggil untuk memiliki beban seperti beban yang ada pada Yesus. Jadi kalau beban kita masih hanya kepada kesembuhan, mujizat, ekonomi, itu belum masuk kepada tingkatan seperti Yesus. Belum masuk ke tingkatan itu. Itu sekarang kan yang ditawarkan oleh banyak gereja, jadi kesembuhan, ekonomi dan sebagainya. Itu tidak salah. Tapi kalau orang terlena terus dengan begitu, terlena dia di situ, dia tidak akan bisa mencapai tingkat kesuciannya Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, petoikos tadi itu keberadaan yang miskin, artinya keberadaan yang terus ada ketergantungan dengan Tuhan. Implikasi ini artinya dampaknya akan membuat orang, ya, maka digunakan tadi, coba Matius 5 ya tadi ya, Matius 11 ayat 5. Matius 11 ayat 5 tadi yang di sini di bawahnya, di bawah toiko. Matius 11 ayat 5, orang buta melihat, lumpuh berjalan, kusta lahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, kepada orang miskin. Seharusnya kan kepada orang miskin diberi kekayaan, betul nggak? Ya, buta melihat, lumpuh berjalan, kusta lahir, tuli mendengar, mati bangkit, orang miskin kaya, itu nggak? Bukan. Baca Alkitab ini, Matius 11:5. Kepada orang miskin diberitakan kabar baik, bukan kekayaan, kabar baik. Haleluya. Jadi kalau ada kita yang saat ini
kok ekonomiku begini-begini aja ya. Gak usah berkecil hati. Gak usah berkecil hati. Ya. Tapi memang kita butuh kekayaan. Bukan saya anti kekayaan. Terus terang, kalau kita tidak punya uang, kita gak bisa ada di tempat ini. Amin saudara. Ya, kita bayar tempat ini. Ya, ini AC rusak, saya ganti. Bayar AC-nya, mana bisa bilang tukang AC, tolonglah Pak, ini untuk gereja, nggak ada uang. Nggak ada. Ini untuk Tuhan, nggak boleh begitu, nggak boleh. Amin saudara. Ngisi bensin tadi misalnya saya mau ke gereja, tolong Pak, mau ke gereja, saya mau melayani. Udah ya, mana boleh. Kita butuh kekayaan, amin saudara. Tapi ada yang lebih penting dari situ. Nih, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kabar baik ini sama dengan Injil. Nah, kenapa saya tulis di situ while you are going? Menginjil saudara. Karena sekarang ini kita perlu menginjil. Menginjil konsep yang lama itu kan saya dulu diajar begitu. Oh, kalau kita menginjil, jumpain orangnya, kamu sudah terima Yesus enggak? Belum. Mau kamu terima Yesus? Mau. Apalagi ini juga orang kaya nih, nanti aku dikasih uang. Memang enggak mau. Bawa ke gereja, terus dia duduk aja gitu, tanpa pengertian, enggak diajar. Ya. Lagi dikasih tempat tinggal, dikasih makan. Iya. Nah, berkata, satu jiwa sudah dimenangkan, udah kami injili. Nah, padahal konteks penginjilan kan bahasa Indonesia itu pergilah beritakan Injil. Nah, itu kan kata kerja, pergilah beritakan Injil. Itu yang dilakukan oleh orang Kristen. Padahal bahasa aslinya bukan pergilah beritakan Injil, tapi bahasa aslinya itu while you are going. Artinya dia partisipal. Selagi kamu hidup, dalam hidupmu ini, selagi kita hidup ini, biarlah hidup kita ini menjadi Injil. Amin saudara. Karena banyak orang merasa melayani Tuhan karena dia menginjil. Wah, aku sudah menginjil, aku sudah melayani Tuhan. Akibatnya apa saudara? Kurang dalam. Akibatnya tidak kita temukan pribadi-pribadi yang seperti Yesus. Tidak kita temukan. Nah, beda dengan kalau kita memahami, ketika engkau hidup while you are going, ketika engkau menjalani hidup ini, di dalam hidup ini, engkau sebagai pedagang, engkau sebagai guru, engkau sebagai apapun kau, biarlah kau sampaikan Injil. Haleluya. Melalui hidup kita. Sehingga orang bertanya, ini kok beda ya hidupnya? Orang bertanya, karena sekarang ini saudara kita kekurangan teladan yang seperti Yesus itu. Makanya Yesus belum datang. Karena di Petrus dikatakan, hendaklah kamu menjaga kesucian hidupmu. Ada orang-orang yang memiliki kerinduan untuk memiliki kesucian Tuhan. Dikatakan di kitab Petrus itu, inilah kamulah yang bisa mempercepat kedatangan Tuhan. Ini. Maka kan kalau kita berbicara mengenai mujizat, hidup yang diberkati, ini untuk mengalami lonjakan memiliki kesucian Tuhan bisa tertinggal. Tapi untuk orang-orang yang belum mengenal Yesus, seperti tadi belum mengenal Yesus, orang dari tidak berpendidikan, ya boleh. Kita tunjukkan, kita doakan, kemudian sembuhnya, wah itu Yesus. Tapi kita saudara yang sudah berpendidikan ini, yang sudah lama mengikut Yesus, tidak bisa lagi begitu. Tidak bisa lagi begitu. Ya, nggak bisa lagi. Saya pun seperti itu juga. Kalau saya bangga kalau saya bisa menginjil ke luar negeri, ke India, ke Malaysia. Saya
berita penginjil. Saya bangga. Tapi terus terang, hidup saya belum seperti Yesus. Belum, karena tidak ada yang mengajar, tidak ada yang mengajarkan. Tapi melalui proses hidup, saya bertanya-tanya, saya sudah melayani, kok kualitas saya masih begini? Kok kualitas hidup saya dalam arti harus ada kita merasa petoikos, merasa aduh aku gak ada apa-apanya, merasa miskin dalam arti gak bisa berdiri, tak mampu hidup. Nah, orang-orang yang seperti ini saudara, ini yang dinanti-nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Coba ya, ini memang tingkat tinggi. Kan saya harus sampaikan yang tingkat tinggi supaya kita mengerti. Kalau orang yang seperti ini nggak punya kebanggaan lagi dalam hidup ini. Nggak ada kebanggaan. Tak ada kesenangan. Mau anaknya kawin yang datang 5 orang nggak masalah. Mau datang 10 orang nggak masalah. Tapi kalau orang belum petoikos, wah ini masalah. Harus 1000 yang datang, pejabat harus datang, papan bunga harus berjejer-jejer, mulai dari Simpang 2 sampai ke Tanah Jawa. Baru ini mau juga saya suka kedua saya buru pesta yang mau lihat ini Tuhan pula itu mau lihat ini Tuhan. Aduh, nah ini sampai kapan kita bisa memiliki seperti itu saudara? Gak punya kebanggaan, gak ada kebanggaan. Terus terang saya memasuki zona itu. Jadi kalau Bu Dona bilang kemarin, jangan didengar pastor, nanti kupingnya naik. Nah, katanya kalau bukan pastor yang khotbah orang nggak mau dengar. Tapi jangan dengar pastor, nanti kupingnya naik. Waduh, sudah nyaris nggak ada lagi begitu-begitu. Kalau saya masih memiliki itu, waduh udah turun saya jauh. Ada. Dan banyak yang lainnya yang mau saya bunuh. Merasa kalau sudah memiliki ini, merasa menjadi someone, menjadi seseorang. Wah itu mau saya bunuh. Ya, ketika kita diperlakukan, waduh kayaknya dia kayak kurang hormat sama saya tadi, cara menyambutnya. Ya kan begitu kan? Kayaknya kurang hormat ya cara menyambutnya. Waduh, kamu masih mau jadi someone, kamu masih punya kebanggaan. Gak bisa saudara. Nah terus terang kan kita wilayah kita masih di situ, masih ada kebanggaan, kebahagiaan, masih di situ. Maka orang yang mengikuti Yesus itu, Yesus berkata harus pikul salib. Mana ada pikul salib yang enak? Sekarang orang maunya pakai kalung salib, merasa sudah Kristen. Pikul salib itu tujuannya apa saudara? Sampai mati. Jadi sampai berapa lama kita memikul salib? Sampai mati. Seperti Yesus, dia pikul salib sampai dia mati. Maka salibnya harus yang besar, harus yang berat, biar cepat mati. Nah ini kan kita ini belum rela mati, belum. Jangan-jangan mengartikan mati pun mungkin belum paham. Karena banyak orang mengira kalau sudah mati, aku rela mati untuk Tuhan. Bukan yang seperti itu emosi. Ya kan? Karena banyak yang bodoh sekarang. Bahkan pendeta, kami ada di WA group, kan ini lagi musim virus corona. Jadi ada sebuah gereja nggak bersalaman lagi saudara di Jakarta. Di-share sama kami, kalau di situ menyambut tamu nggak salaman pegang tangan lagi, itu begini, karena takut kena virus, berjaga-jaga. Bahkan ada yang sudah pakai kaki,
Nanti kita coba ya. Tapi ada orang pendeta, wah itu namanya belum siap mati. Masa sama virus saja takut? Itu belum siap mati. Bukan mati yang seperti itu maksudnya. Mati ambisimu, mati kesombonganmu, mati kebodohanmu. Haleluya. Bukan mati. Ya, kalau virus tembak sejarah kita pendek aja kita ini otot namanya begitu. Baru datang lagi kan udah pendeta besar dia. Oh haleluya, Yesus sanggup mengalahkan virus. Jangan takut. Aduh itu mah tidak cerdas. Tidak cerdas, tidak memahami kebenaran secara utuh. Tidak memahami kebenaran secara utuh. Itu namanya si pengkaron. Si pengkaron. Nah pernah sekali pendetanya, oh kalian bilang kalian kematian. Tapi waktu itu ada gempa di Jakarta, buktinya sampai Erasmus stopnya ibadah. Kalau betul-betul kalian kematian ibadahnya terus, siap mati. Dalam hati waduh ini nanti saya ajar dulu ulang pendetanya Nisa Ardi. Bukan kematian yang seperti itu. Ngerti nggak saudara? Kan banyak juga gitu. Oh siap. Misalnya dulu ada berantem gereja dulu ya kan. Oh siap dong rela mati untuk Tuhan. Bukan yang seperti itu percaya namanya. Mati seperti itu. Bahkan sebenarnya kita harus, kalau mati demi Tuhan seperti itu lebih gampang, yang dosa hidup untuk Tuhan. Amin saudara. Tapi yang perlu kita matikan kesombongan kita ini saudara di hadapan Tuhan. Merasa kita layak, merasa kita sudah nilai 10, nggak petekos. Kalau bahasa Bataknya bagus itu, Matius 5 ayat 3. Martua mah mana pogostordi. Beda sama bahasa Indonesia kan, yang miskin di hadapan Tuhan. Tapi kalau bahasa Batak pogostordi. Ini bukan berarti dia tidak memiliki roh, tapi artinya dia memiliki keadaan yang tidak bisa hidup. Dia punya ketergantungan penuh. Saya dulu pernah konyol. Waktu saya di Jakarta, saya punya usaha, punya uang, punya jabatan, punya usaha. Saya melayani Tuhan. Saya bilang, wah terima kasih Tuhan, lompatan saya itu tinggi-tinggi karena uang saya banyak. Itu baru-baru saya gabung sama karismatik. Oh haleluya. Saya bayangkan nanti uang saya tambah lagi. Oh haleluya, semangat. Terus dengan waktu berjalan, saya mulai berpikir, kalau saya ada uang, ada jabatan, saya bilang haleluya, belum teruji. Sampai saya ini benar saudara. Sampai dalam hati saya, bagaimana kalau ini habis? Masih ada nggak hubungan saya sama Tuhan? Ini benar. Saya mau kerja, tapi kan konyol karena nggak ada yang mentor, nggak ada yang mengajar. Terus terang siapa dari siapa saya mau belajar? Ya. Nggak ada pendeta yang mau saya jadikan panutan, nyaris tidak ada. Ketika saya dekati, sombongnya bukan main. Kan bisa kita rasakan orang sombong karena orang yang rendah hati. Bukan bisa kita rasakan. Saya nggak ada tempat mengadu, nggak ada tempat belajar. Akhirnya jadi konyol. Ya udah bukan kerja. Saya tinggalin semua itu. Lama-lama mau habis juga saudara. Udah kerja bertahun-tahun. Mobil ada 10 ya, benar. Istri saya 10 lebih kali itu, 12 berapa. Mobilnya satu-satu saya jual. Istri saya bilang, waduh, tapi untunglah istri saya ini sabar gitu ya. Sempat saya ditinggalkan waktu itu kan kacau juga saya kan. Itu si barang itu aneh itu. Memang saya bilang aneh lah gitu sama keluarga. Saudara perusahaan asing saya tinggalkan, usaha saya tinggalkan, konyol lah begitu. Karena terus terang ada sebuah kerinduan mencari kebenaran ini. Karena ketika saya memuji-muji Tuhan, misalnya seperti lagu-lagu
Allah bangkit, saya senang lah. Mobil saya bagus, rumah saya bagus, semangat lah. Dalam hati saya begitu, itu biasa. Wah, betul-betul dikikis habis semua saudara. Sampai saya bilang udah kita pindah ke Siantar. Waktu itu saya malah mau pindah masuk ke 3 dulu lagi ke daerah Tanah Jawa, ke gunung. Iya betul, tapi itu saya nggak mau lah ke situ. Siantar nggak apa lah. Mau sampai mau pindah ke situ saudara. Ya. Saya betul-betul mau merasakan sebenarnya, karena pada waktu itu saya masih mempercayai Tuhan yang kognitif, Tuhan yang ada di pikiran saya, belum Tuhan yang saya alami, belum Yesus yang bangkit. Sebenarnya waktu itu saya doa Bapa kami itu saya belum mengerti. Doa Bapa kami yang di surga, yaitu Bapa kami, Bapa sama istriku, anakku, teman-teman. Belum ada Yesus di situ. Jadi mulai sekarang saudara, ketika kita mengatakan Bapa kami, Yesus harus ada di situ. Amin. Harus ada Yesus di situ. Dan baru kita mengatakan kami, kalau ada gairah kita seperti Yesus. Tapi kalau kita masih duniawi, masih pikirannya sama yang fana, masih kesenangannya, kesenangan kefanaan, belum bisa saudara. Belum. Kalaupun bisa paling masuk tergolong kepada orang baik tadi. Dia kan nggak mengganggu orang, tidak jahat. Tapi untuk bisa masuk sejajar, menjadikan Yesus saudara sulung, ini baru trayeknya, di trayek berat saudara. Ini nggak pakai jalan tol, pakai jalan berlubang-lubang, tanjakan lagi, berbukit-bukit. Ya, di sini kita harus kuat. Ini terus terang, begitu ada acara, baru acara membersihkan kuburan, udah hilang. Ya. Aduh, karena saya tahu tidak mungkin mempunyai quality time dengan Tuhan, nggak mungkin. Nggak mungkin punya quality time dengan Tuhan. Ya sudah, tidak ada hari Minggu. Amin saudara. Ini kita quality time dengan Tuhan. Ini luar biasa loh, kita sengaja datang, negara ini meliburkan untuk kita bisa berkumpul dengan firman Tuhan. Saya percaya saat ini Tuhan hadir, Roh Kudus hadir. Kenapa? Karena yang kita tinggikan hanya Yesus, yang kita agungkan hanya Yesus, dan arah hidup kita mau kita arahkan bagaimana Tuhan aku bisa memiliki hidupmu Yesus. Nah di situ Tuhan hadir. Amin saudara. Jadi kalau terjun di mujizat orang Tuhan Yesus, Tuhan juga bisa hadir, tapi yang hadir hanya kuasanya, bukan pribadinya. Itu beda. Itu sama dengan kalau ada pesta, kita undang pejabat, dia hanya kasih, ya udah nanti saya titip, misalnya surat, ini nggak bisa hadir, tapi ada surat. Ya, jadi demikian lah. Itu orang-orang yang masih mencari kuasa Tuhan. Tapi kalau orang yang mencari pribadi Tuhan, pribadinya langsung hadir. Wah itu beda saudaraku. Haleluya. Kita mau menghadirkan pribadi Tuhan itu dalam hidup kita. Bisakah kita menghadirkan pribadi Tuhan dalam hidup kita? Bisakah kita menghadirkan pribadi Tuhan dalam hidup kita, saudara? Tentu bisa, tapi ada syaratnya. Kau harus toikos. Kau harus merasa tidak ada yang kuingini lagi selain Engkau Tuhan. Baru Tuhan hadir saudara. Seperti pujian kita tadi. Selain Kau tiada yang lain yang ku miliki di bumi. Selain Kau tiada yang ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun hatiku dan dagingku
mengucapkan kata-kata itu. Maka kan Daud tidak bisa sempurna. Dia masih tertarik dengan istri Uria. Karena dia belum mengenal pribadi Yesus. Tapi dia sudah memiliki gairah. Maka dia berkenan. Maka dikatakan dia berkenan. Jadi kita ini saudara, kalau belum memiliki gairah itu jangan mengaku berkenan. Belum. Ya. Kita nih, kekristenan kita tuh di Cina saudaraku ya, di bagian-bagian tertentu orang mau berkumpul begini harus di bawah tanah dan harus siap ditembak kalau ketahuan. Ya, mereka berkumpul begini, berjuang melintasi hutan, melintasi segala macam untuk bisa berkumpul, untuk bisa mendengarkan pengajaran. Benar saudara, karena mereka haus. Merasa tidak ada gunanya hidup. Mereka berkumpul, mereka dapatkan pengajaran, batin mereka dipulihkan. Saya percaya ketika batin kita dipulihkan. Ada seorang bapak kemarin sharing sama saya. Bagaimana Pak? Ya saya hanya mau melindungi ekonomi saya, sulit sekali Pak. Sulit sekali Pak ekonomi kami ini. Jadi saya hanya minta Tuhan tolong ekonomiku dipulihkan. Saya bilang, sebenarnya begini, salah nggak itu dia bilang? Sebenarnya salah dan benar itu relatif saudara. Tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kalau saya itu salah, kalau untuk tingkatan saya itu salah, saya bilang. Sama dengan Naomi, saya bilang. Naomi seharian itu bisa main-main aja dia lipat-lipat kain seharian. Salah nggak itu? Ya untuk Naomi yang nggak salah, karena itulah dia tahunya. Tapi untuk saya, seharian duduk-duduk lipat-lipat kain itu kan ada apa ini? Salah. Sama dengan itu untuk saya. Pulihkan ekonomi Tuhan, salah bagi saya, itu tidak boleh. Saya memperlakukan Tuhan yang jahat kalau begitu. Karena yang menjadi beban kita, bagaimana Tuhan aku bisa memiliki hidup. Harus itu saudara. Bagaimana Tuhan dalam setiap langkahku sesuai dengan kehendak Tuhan. Harus begitu saudara. Nah, akhirnya saya cerita. Sebenarnya saya bilang, Tuhan itu memberi peluang. Masalahnya kita yang belum sanggup. Terus itu betul terbuka. Nggak tahu apa ada di sini. Bapak itu. Iya Pak, gimana ya Pak? Setiap hari kan apa tua katanya. Setiap pulang mau Pak, saya mau terpulang tua dong. Setiap hari. Terus berapa lama di situ? Wah, orang rasa pewannya. Udah muda saya mau jam 11. Nanti pulang jam 11, jam 10 balik ke mana? Apa yang 10? Nah, saya bilang, ya itu saja kok minta sama Tuhan. Bapak aja ternyata menggunakan waktu nggak benar. Kalau ada seorang pengusaha misalnya tertarik sama Bapak, mau kerjasama atau mau memberikan usaha untuk dipercayai, ternyata dia dengar, Bapak mau buat dia, iya. Aduh Pak, itu setiap hari dia buat tua, dia pasti berpikir, wah, ya gak jadi ya. Gimana aku mau percaya setiap hari dia bilang buat tua? Nah, dia namanya orang membela diri kan. Iya Pak, aku mau bilang buat tua itu Pak. Bukannya mabuk, aku sedikitnya aku minum Pak. Panas tempat aja. Selalu orang membela apa yang dilakukannya. Dan di buat tua itu Pak, di situ banyak juga pejabat-pejabat. Kita bisa cerita-cerita. Nah, pejabat yang bagaimana sebenarnya? Ya memang yang sudah pensiun. Pendeta pun ada di sini Pak. Waduh saja. Itu membela diri. Coba bayangkan, misalnya dari jam 7 sampai jam 10, jam 11, 4 jam bisa kongko-kongko gitu. Tapi meminta kepada Tuhan, ini kan pengkhianatan.
Maka orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yang memiliki kongko-kongko dengan Tuhan, gak perlu minta-minta, saudara. Amin, saudara. Amin, saudara. Lantas dia minta-minta, orang gak hubungan intim. Nah, untuk memiliki keintiman ini, saudaraku, kita harus memiliki respon melalui keberadaan kita yang petoikos, yang merasa tidak bisa hidup tanpamu Tuhan. Ini yang dicari Tuhan, saudara. Agar akan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Siapa yang tertarik ini? Siapa yang tertarik? Kalau di sini saya tawarkan, siapa yang mau disembuhkan Tuhan? Pasti tertarik. Kita bukan anti kesembuhan, mujizat. Kita nggak anti itu. Saya mau katakan itu adalah milik kita. Haleluya. Itu bagian kita. Masalahnya kita sudah layak nggak? Saya meyakini, saudara, ya, ketika saya berubah, maka Tuhan berikan kepercayaan. Berikan kepercayaan. Sekarang saya percaya, kalau saya semakin berubah, semakin seperti Kristus, saya akan dipertemukan dengan orang-orang yang mencari Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Saya akan dipertemukan dengan orang-orang yang peduli dengan saya. Itu pasti, saudara. Pasti, itulah Tuhan. Jadi jangan kita hanya mencari ekonomi kita dipulihkan, kesehatan kita dipulihkan, itu licin. Tapi mari kita jadikan kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Haleluya. Kita bisa mempesona di Tuhan. Orang-orang seperti ini pasti Tuhan pelihara, saudara. Pasti Tuhan pelihara. Saya baca ayat di Injil. Burung di udara dipelihara, bunga di padang dia hiasi. Bahkan Raja Salomo tidak melebihi keindahan daripada bunga itu, dikatakan. Apalagi kamu yang kurang percaya. Saya baca kaget, kurang percaya. Yang kurang percaya aja dirawat Tuhan. Jadi jangan bawa percaya kita itu, aku percaya Tuhan supaya aku memiliki ini. Yang tidak percaya pun dipelihara Tuhan. Itu sejajar dengan yang di Matius. Tuhan memberikan hujan, memberikan matahari kepada orang benar dan tidak benar. Jadi jangan bertuhan ini kita mengkait-kaitkan dengan hal-hal yang lahiriah. Jangan, nggak ada kelebihan. Tapi kaitkanlah, aku sudah memiliki hatimu nggak Tuhan. Haleluya. Aku sudah bisa hidup nggak seperti Tuhan. Itu yang kita kaitkan. Haleluya. Nah, orang-orang yang memiliki petoikos ini yang selalu rindu yang gak kita hidup dengan Tuhan. Waduh, ini mau jatuh tiba-tiba bisa Tuhan sediakan penyangga. Betul. Ya. Itu kuasa Tuhan benar lagi. Saya tipe orang yang jalan gak perhatikan jalan, saudara. Saya tahu. Kalau saya jalan asal jalan aja gitu. Tiba-tiba wah, ini memang kuasa Tuhan. Ya. Nah, jangankan seperti saya, orang yang kurang percaya pun Tuhan begitu. Kok kita ragu dengan kuasa Tuhan? Nah, sekarang yang harus kita pertanyakan, saudara, itu tadi kehausan kita, kelaparan kita. Orang yang bisa dipuaskan di lain selain Tuhan, bisa dipuaskan dia dengan jabatan, dengan teman, dengan kebahagiaan hidup, tidak akan bisa dipuaskan Tuhan, saudara. Percaya ya? Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Kan banyak orang, Dawa memang lupa. Ya, makasih lah sama Tuhan. Sebenarnya saya mau ngomong bahasa Batak. Cuma karena di sini ada Willy dan teman-temannya nggak ngerti bahasa Batak, dia bilang, kami nggak ngerti Pak. Ya, tapi saya bahasa Indonesia. Ya kan? Karena kan
kayaknya lebih cocok bahasa Batak gitu ya. Ya orang Batak begitu. Emang mana itu mau Tuhan nih? Ya, sebenarnya ramai di Tuhan. Kayak anakku di Jakarta, semua berkat itu. Seperti dekat kali Tuhan itu sama dia. Ya, seperti dekat dia sama Tuhan kalau udah berdoa. Alih, amanah di situ tuh udah dekat sekali. Tapi begitu ngomong sudah di pasar, kasarnya bukan main. Keluar semua binatang-binatang. Keluar binatang hulur ini semua. Ketinggalan ya, itu sih ada yang tahu gitu. Waduh, saya bilang amanah nih. Karena gak ngerti bilang amanah itu kau harus seperti Yesus. Haleluya, haleluya. Kita berubah. Jadi kita berdoa, kita membayangkan Yesus di samping kita. Bapa, kita lihat Yesus. Kalau nggak ada nggak bisa, saudara, nggak bisa. Nah ini kan, ini udah dalam ini. Kalau itu mah gampang kan ada gitu. Kalau ada bahaya tunjukkan salib. Ah itu mistik. Atau langsung nyarikan. Kalau pernah saya tonton video karena kapalnya sudah mau tenggelam, langsung dia berdoa, Bapa kami di surga dikuduskan namamu, datanglah kerjamu jadi kehendakmu. Wah kapal sudah mulai nggak goyang. Oh nggak goyang, Bapa kami di surga dikuduskan namamu. Itu mistik. Nah, sama dengan kita sekarang. Begitu ada gangguan langsung Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bukan begitu, kualitas Kristenan bukan begitu. Ya, itu mistik. Kau jadikan itu jadi seperti lampu Aladin. Gosok. Mana nih gelangnya yang hilang? Bush, muncul lagi. Digosok-gosok dalam nama Yesus. Ya, itu yang Yesus yang lain itu. Itu dia. Maksud saya spirit ini spirit yang lain. Datanglah orang menyerang kita. Termasuk pendeta-pendeta teman-teman saya. Cuma saya nggak mau balas. Ada di WA group. Unang gabi, may bahasa Batak soalnya kan. Unang gabi dulu harus sama diri dia nih. Ini cek, Yesus nalain deh kan dalam hatiku. Kau aja seharian di lapo tahan. Ya tunjukkan dari situ dong. Ya, gua saya kan mau berat loh. Ya saya pikir, waduh ngapain saya seharian di situ, lebih baik saya kongko sama Tuhan. Memang kedengarannya sombong. Ya, memang kita harus berani, saudara. Harus ada dampak. Percayalah, saudara, hidup kita ini singkat. Kalau nggak berani kita ngambil tindakan, kita tertinggal, saudara. Makanya selalu saya bilang, teman juga kalau teman ini tidak membawa kita kepada kekekalan, stop. Untuk apa punya teman-teman sini begitu dia tidak lagi, itu mau ketawa-ketawa. Betul saudara. Harus betul kos harus berat. Tuhan. Bangun pagi-pagi, Bapak perlu engkau Bapak. Ada ketergantungan. Nah, mungkin tidak bisa setiap pagi, kadang kita lelah. Saya juga gitu, kadang bisa saya bangun jam 3, bangun jam 4. Tapi kadang-kadang bisa juga 12 sampai jam 6. Bisa, karena lelah. Gak apa-apa saudara. Saya pernah tanya Pak Eras, Pak, waktu kami berdua, saya mau tanya Pak, kalau Bapak bangun jam 3 gitu, Bapak doanya apa saja? Ya kadang saya diam aja, kadang diam. Tidak harus ngomong. Terus saya Pak, jujur Pak, kadang saya gagal. Kadang sehari bisa, 2 hari gak bisa Pak. Ya jangan dipaksa. Kan badan kita juga butuh istirahat. Terus jangan dibuat jadi tawuran. Pokoknya begitu bangun, buat setel jam 4. Ding. Seperti waktu pernah kita di apa? Di 300. Jam 4 handphone pada bunyi semua, tapi pada malas Pak. Saya mati-mati handphone jadinya. Dia yang bunyi handphone, saya mati-mati. Mungkin sok-sok perasaan jam 4 nanti
Pak, harus bangun sendiri dong, kita merasa segar. Haleluya. Masa doa akhirnya kayak selimut. Akhirnya berdoa di dalam roh katanya. Tuhan, kau tahu Tuhan adikku. Ngarang namanya. Akhirnya Amerika pas bangun. Amerika. Ya. Nah, jadi dari hidup kita sehari-hari ketahuan bahwa kualitas kita. Gak usah banyak ngomong. Kita semakin dekat dengan Tuhan itu orang merasa loh saudara. Bisa dirasakan. Dan saya ini hati-hati saja. Kalau dia antara saudaranya dia memiliki kecerdasan roh, saudara langsung bisa merasakan. Ini Pak Sebaran ini bohong, ini bisa. Biarpun benar yang saya katakan, biarpun rohani, biarpun alkitabiah. Ya. Nah, tapi kalau orang yang belum memiliki kecerdasan roh, yang salah dia bilang, oh bodoh ini. Padahal salah ini. Oh itu. Hati-hati loh. Ya. Harus memiliki kecerdasan roh. Nah, untuk memiliki kecerdasan roh itu saudara, harus memiliki petoikos. Ada kehausan terus. Haleluya. Maaf ya saya berlanjut ke lama. Keasikan. Saya harap saudara juga tidak bosan. Semuanya maju.